trice. Real name, no gimmicks. Hai sobat-sobat Katolik, kami dari kelompok 3 akan memberi materi video tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Saya sudah merupakan pesan yang kedua. Saya akan Kepalani. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dewasa ini banyak memberikan tawaran dalam hidup kita, termasuk di dalamnya bermacam-macam paham atau ideologi dan gaya hidup. Berhadapan dengan banyaknya tawaran tersebut, dibutuhkan kedewasaan sikap sehingga kita tidak terlalu mudah dalam menjatuhkan pilihan tanpa kita tahu dengan benar apa yang dipilih. Terlebih seperti yang dialami oleh banyak kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya mulai dari mode, musik, film, sampai pada gaya hidup lainnya akan dengan mudah mereka ikuti. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanaan kalangan generasi muda dari keterpengaruhan paham atau ideologi dan gaya hidup yang sedang ngetren, baik secara langsung maupun melalui media online yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Kaum muda dijadikan sasaran dari penyebaran dan perluasan ideologi dan paham-paham dan aliran. Karena itulah, upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas mereka. Ada 3 institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. 3 institusi sosial itu adalah lembaga pendidikan, keluarga, lingkungan, atau komunitas. Pada sebab ini, kita akan fokus pada dampak ideologi dan gaya hidup generasi muda, khususnya kaum remaja. Mereka perlu bersikap kritis terhadap derasnya tawaran ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, sehingga tidak salah dalam membuat pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan ideologi dan gaya hidup. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dewasa ini banyak memberikan tawaran dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya bermacam-macam paham atau ideologi dan gaya hidup. Tidak semua tawaran tersebut membawa kita pada kebaikan, oleh karena itu diperlakukan selektif, sehingga kita bisa memilih apa yang sungguh berguna bagi hidup kita. Pengertian ideologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani, yaitu ide dan logos. Ide berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita, sementara logos adalah logia ilmu. Dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham dan mewujudkan cita-cita manusia. Gaya hidup atau dalam arti bahasa Inggris lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Bagi remaja, model, tren maupun gaya hidup, misalnya model berpakaian, film, musik, ataupun perangkat teknologi, akan sangat memengaruhi dalam proses mengambil keputusan dalam kehidupannya, tergantung pada kedewasaan atau kematangan pribadinya. Diharapkan mereka bisa mengambil sikap secara kritis dan bertanggung jawab. Kita dapat mengambil teladan dari sikap Yesus dalam menghadapi godaan setelah berpuasa selama 40 hari. Yesus dicobai oleh iblis dengan tawaran yang menantang. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus lemah. Kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yakni Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, Yesus disuruh menyembah iblis dan akan dijadikan penguasa atas dunia, dan Yesus disuruh melompat dari bumbungan bait Allah. Tawaran-tawaran tersebut ingin membelokkan tujuan dalam mewartakan kerajaan Allah. Tantangan zaman dan budaya akhir-akhir ini mengharuskan setiap orang bersikap kritis terhadap segala ideologi, aliran, dan gaya hidup yang ada, khususnya yang mempengaruhi secara langsung.
Tentu sikap kritis juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Sikap kritis yang baik adalah sikap yang tidak hanya asal beda, melainkan sikap yang memang merupakan pilihan. Sikap ini perlu didasari dengan pertimbangan yang logis, tepat sekaligus menimbang baik dan buruknya berdasarkan iman. Ada 3 institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. 3 institusi sosial itu adalah lembaga pendidikan, keluarga, lingkungan, atau komunitas. Pada sebab ini, kita akan fokus pada dampak ideologi dan gaya hidup generasi muda, khususnya kaum remaja. Mereka perlu bersikap kritis terhadap derasnya tawaran ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, sehingga tidak Nomor 8, bersikap kritis terhadap media dan ideologi tanpa tanggung jawab dan dasar yang kuat akan menyebabkan kita hanya ingin tampil beda saja. Sebagai murid Kristus, sikap kritis